Hai guys, jumpa lagi dengan channel Masno22. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen videonya. Terima kasih. Ketika Huben mendengar ini, dia juga menyadari bahwa sekarang Yihe telah kehilangan keahliannya, dia tidak perlu takut lagi. Ke atas, memikirkan Huben di sini, kepanikan di wajahnya menghilang, dan kemudian dia mencibir dan berkata, "Kaisar Iblis, kamu. Sekarang saya telah kehilangan semua keterampilan saya tidak berharap untuk berani kembali, tetapi melihat Anda dan Tuan dan pelayan saya selama bertahun-tahun, saya tidak perlu membunuh Anda. Tapi kamu harus menemukan Putri Isa dan membiarkannya menikah denganku. Kalau begitu, kamu akan menjadi wanita tuaku. Sekarang kamu adalah ayah mertua, kamu dapat terus menikmati berkah di Demon Imperial City ini." Petik 2. Yihe menatap Huben seperti itu, dan mau tak mau menunjukkan cibiran. "Hanya kamu yang mau menikah dengan Isa." Mata Yihe penuh dengan penghinaan, dan dia melambaikan tangannya dengan santai. Aura umum yang menakutkan meletus tiba-tiba, dan pria besar dari kota Raja Mingli yang baru saja menyuruh Huben untuk tidak takut. "Will, tidak ada waktu untuk bereaksi," seluruh orang meledak dalam sekejap. Untuk sesaat, aula dipenuhi kabut darah, dan Jenderal Kota Raja Mingli segera menghilang. Melihat pemandangan ini, Huben tercengang. Kulitnya berubah drastis. Sekarang Yihe telah mendapatkan kembali kekuatannya, itu bukanlah sesuatu yang bisa ditangani oleh bidak-bidak ini. Beberapa jenderal dari Kota Raja Mingli saling memandang, dan kemudian bergegas keluar dengan putus asa. Mereka hanya ingin melarikan diri, dan selama mereka bisa melarikan diri kembali ke kota Raja Mingli, mereka akan diselamatkan. Yihe tidak bergerak sama sekali melihat semburan aura meletus dari tubuh Yihe. Para jenderal yang melarikan diri untuk hidup mereka merasakan bahu mereka tenggelam. Semua orang jatuh ke tanah dalam sekejap. Masing-masing tampaknya dihancurkan oleh gunung, dan mereka tidak bisa bangun tidak peduli seberapa keras mereka mendaki. Hanya mendengar semburan ledakan, tubuh para jenderal kota Raja Mingli semuanya hancur oleh nafas ini. Semuanya berubah menjadi kabut darah. Yihe tidak perlu melawan mereka sama sekali, lagi pula, perbedaan kekuatannya terlalu besar. Huben melihat segala sesuatu di depannya, dan seluruh tubuhnya bergetar hebat. Huben berlutut, lalu dengan putus asa memohon belas kasihan. "Kaisar Iblis membakar hidupku, Kaisar Iblis menyelamatkan hidupku, aku ditipu oleh bintang ganas itu, jadi aku melakukan hal seperti itu, aku mohon Kaisar Iblis untuk menyelamatkan hidupku." Huben bersujud dan memohon belas kasihan. Tapi di mata Yihe, tidak ada belas kasihan sama sekali. Untuk pengkhianat seperti ini, Yihe tidak akan memberinya kesempatan. Pertemuan. Aku melihat tangan Yihe, dan kekuatan hisap yang sangat besar membuat Ben Harimau jatuh ke tangan Yihe dalam sekejap. Ben Harimau dipegang oleh kerah Yihe, dan dia bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Yihe berjalan keluar dari istana perlahan dengan Ben macan di tangannya. Para penjaga kota kekaisaran kemanapun mereka lewat, semua berlutut dan menyembah. Setelah berjalan jauh di luar gerbang kota Kaisar Iblis, Yihe berhenti di jalurnya. Wajah Huben pucat saat ini, dia tidak tahu bagaimana Yihe akan menghadapinya. Saat ini, celana Huben basah. Yihe berteriak. Segera, tim penjaga lapis baja datang dan berlutut di depan Yihe. "Gantung pengkhianat ini di gerbang kota, dan aku akan menggantungnya selamanya, dan aku akan menggunakan dia sebagai peringatan bagi semua orang." Teman-teman, inilah takdir menjadi pengkhianat. Yihe melihat harimau di tanah. Ketika Huben mendengar ini, dia langsung panik. Sekarang dia hanya ingin mati, dia tidak ingin digantung di gerbang kota selamanya, dia tidak bisa mati meskipun dia mau, dan dia telah menjadi sasaran kebencian semua orang. "Tidak, bunuh aku, bunuh aku!" teriak Hugong, dia ingin Yihe membunuhnya. Hanya saja Yihe bahkan tidak memandangnya, melainkan berbalik dan berjalan menuju kota kekaisaran. Huben ingin mengejar, tapi ditahan oleh tim penjaga,
lalu digantung tinggi di atas gerbang kota. Tanda seru, di masa depan, Huke akan menderita angin dan matahari selamanya, dan menderita segala macam siksaan, tetapi dia tidak bisa mati. Pada saat ini, Hu Ben mungkin memiliki penyesalan di dalam hatinya, tetapi sudah terlambat. Chen Ping, di sisi lain, mengikuti Ji Yun dengan pesawat dan bergegas ke Mohai. Karena jarak yang jauh dan pesawat yang rusak dan kecil yang mereka ambil, kecepatan terbangnya relatif lambat. Duduk di pesawat, Chen Ping memanfaatkan waktu luang yang langka ini untuk memilah-milah berbagai asalnya. Napas. Selama perjalanan ke ujung utara ini, saya memiliki ruang asli, dan juga merasakan beberapa jenis nafas asli. Ini adalah keuntungan terbesar. Ada juga senjata ajaib kuno semacam ini, yang juga bisa membuat Chen Ping lebih berguna saat menghadapi setan. Chen Ping duduk bersila, menutup matanya, dan kesadarannya memasuki ruang permainan. Melihat itu Chen Ping merasakan kulit kepalanya kesemutan dengan galaksi terang dan bintang abu-abu yang tak terhitung jumlahnya. Ruang orisinal seseorang begitu besar, dengan begitu banyak bintang gelap, berapa banyak jenis orisinal yang perlu dipahami. Sumber nafas dapat menerangi seluruh galaksi. Tepat setelah kesadaran Chen Ping memasuki ruang aslinya, Ze tiba-tiba berbicara. Ada apa? Chen Ping menatap Ze Yan dan bertanya, Tuan Chen, napas asli Anda sangat besar, saya ingin tahu apakah saya dapat menggunakan sumber api Tuan Chen untuk berkultivasi. Tapi saya bersumpah, saya sama sekali tidak punya niat lain, dan saya tidak akan pernah mengkhianati Tuan Chen. Selama periode waktu ini, saya tahu bahwa Tuan Chen bukanlah orang biasa, tetapi naga dan burung phoenix di antara manusia, jadi merupakan kehormatan besar untuk dapat melayani Tuan Chen. Dengan senang hati, kata Cuyan dengan sangat tulus. Meskipun hanya ada jejak Ze Yan yang tinggal di lautan kesadaran Chen Ping dapat melepaskannya kapan saja jika dia mau. Ze Yan hanya perlu menemukan tubuh fisik, atau ramuan untuk kelahiran kembali tubuh fisik, dia dapat pulih sepenuhnya. Tanda seru, oleh karena itu, Ze Yan tidak ingin menyia-nyiakan waktu kultivasi, terutama karena nafas api asal Chen Ping dapat membantu Ze Yan dengan cepat meningkatkan kekuatannya. Lagi pula, Ze Yan juga dari sekolah iblis api, dan dia berlatih api latihan mengetik. Tentu saja, selama kamu mengikutiku dengan patuh, aku akan menemukan kesempatan untuk memulihkan tubuhmu. Chen Ping langsung setuju. Terima kasih, Tuan Chen. Saya akan melewati api dan air untuk Tuan Chen, dan saya akan melakukan apa saja. Kata Ze Yan bersemangat. Saya tidak tahu berapa lama sebelum Chen Ping dipanggil keluar dari lautan kesadaran oleh Ji Yun. Ketika Chen Ping membuka matanya, dia menemukan bahwa dalam 100 mil di depannya, ada kabut. Apa ini? Chen Ping sangat terkejut. Tuan Chen, Zhou Hai ada di sini. Tambalan gelap ini adalah Mohai. Li Yun berkata, Chen Ping melihat dengan saksama, dan itu benar-benar lautan luas, tetapi air lautnya hitam legam, dan terus mengalir ke arah laut. Perpanjang jauh. Segera, pesawat itu turun perlahan dan mendarat di tempat yang mirip dengan kota kecil. Ada beberapa rumah, tetapi semuanya bobrok. Di alun-alun di tengah kota, ada beberapa Feiyan besar yang tinggal di sana. Ini adalah kapal udara dari Sekte Feitian. Karena ada zona larangan terbang di atas Laut Hitam, kapal udara ini tidak bisa terbang langsung di atas Laut Hitam. Berhenti di sini. Ketika Chen Ping dan pesawatnya benar-benar berhenti, murid-murid Sekte Feitian yang tersisa berlarian. Rasa hormat dari murid yang tertinggal dari Sekte Feitian. Apakah tidak ada berita tentang ayahku? Ji Yun mengerutkan kening dan bertanya. Murid Sekte Feitian menggelengkan kepalanya, sang raja masih belum memiliki berita. Saya mendengar desas-desus bahwa kapal roh yang ditunggangi raja dan yang lainnya tenggelam di lautan tinta. Begitu Li Yun mendengarnya, tubuhnya bergetar, dan dia mencoba yang terbaik untuk menekan kesedihan di hatinya. Dia tahu bahwa dia tidak bisa jatuh sekarang,
karena Sekte Feitian bergantung padanya. Apa yang terjadi? Mungkinkah mereka yang melewati gerbang awan dapat melewatinya dengan santai? Apakah lautan tinta tidak cukup? Ji Yun tidak mengerti, kapal roh ayahnya tenggelam, jadi yang dari Cloud Piercer akan baik-baik saja. Tuan muda, Sekte Penusuk Awan telah memperoleh sekumpulan kura-kura roh dari suatu tempat, dan kura-kura roh ini dapat bepergian dengan bebas di lautan tinta tanpa takut dengan angin dan ombak di lautan tinta. Justru karena inilah mereka menyerang pesawat kami dan merampok banyak pesawat kami. Murid Sekte Feitian menjelaskan. Penyu spiritual. Geng Yun terdiam. Li Yun, mari kita cari tahu situasinya dulu, lalu pergi ke laut untuk mencari tahu, mungkin ayahmu. Mereka baik. Chen Ping berbicara saat ini. Dia tahu bahwa Li Yun sedang linglung saat ini, dan tidak tahu harus berbuat apa. Oke, ayo pergi ke laut untuk melihat situasi. Ji Yun mengangguk, lalu menatap murid dari Sekte Feitian dan berkata, pergi dan beli beberapa tiket kapal segera, aku ingin pergi ke laut. Ketika murid dari Sekte Feitian mendengarnya, dia langsung merasa malu, guru, akhir-akhir ini tidak ada perahu. Tiket sudah terjual habis. Setelah Mohai mendengar bahwa ada harta karun, begitu banyak orang datang, sehingga tiket kapal roh dijual dengan harga setinggi langit, dan persediaannya sedikit. Sial, sayang sekali, apa kalian tidak tahu berapa banyak yang harus disiapkan? Ji Yun menjadi sangat marah setelah mendengar ini. Memarahi, tidak bisakah kita pergi ke laut tanpa tiket? Chen Ping bertanya dengan bingung. Saya tidak bisa tanpa tiket, tapi ada cara lain untuk mendapatkan tiket. Ji Yun berbisik, cara apa? Beli dari orang lain dengan harga tinggi. Chen Ping bertanya. Ji Yun menggelengkan kepalanya, itu merampas. Toh, tiket kapalnya tidak terdaftar, dan siapapun yang mendapatkannya, dialah yang mendapatkannya. 89. Ketika Chen Ping mendengarnya, itu ide yang bagus. Ambil saja 2 dari orang lain. Bagaimanapun, di dunia surga dan manusia, itu bukan masalah besar. Di mana kita akan mengambilnya? Gao Qilan menjadi tertarik pada kali ini. Tentu saja ke dermaga, hanya mereka yang sudah membeli tiket kapal yang akan pergi ke sana dan bersiap untuk naik ke kapal. Kata Ji Yun. Segera, mereka bertiga berjalan menuju dermaga. Ketika mereka mendekati dermaga, Chen Ping menemukan bahwa ada beberapa kapal roh yang diparkir di dermaga, dan ada cahaya redup yang menyinari kapal, yang jelas-jelas diatur oleh formasi. Di antaranya adalah kapal roh yang tingginya puluhan meter, seperti gunung besar. Banyak orang berbaris untuk naik ke kapal, artinya kapal spiritual yang sangat besar ini. Dan di sekitar dermaga, ada banyak orang yang menyelinap, dan sekilas, mereka semua berencana mengambil kesempatan untuk mencuri tiket kapal seperti Chen Ping dan yang lainnya. Sial, tiket kapal terjual habis dalam beberapa hari, terlalu cepat. Seorang pria besar mengerutkan kening dan mengutuk, jelas dia tidak membeli tiketnya. Sekarang orang-orang di sini menginginkan uang daripada hidup, Mohai sangat berbahaya, ketika mereka mendengar ada harta, mereka semua bergegas. Jika Anda berkerumun, Anda tidak takut mati di laut. Saya mendengar bahwa kapal roh tenggelam beberapa hari yang lalu dan ratusan biksu meninggal. Sayang sekali, mungkin kami tidak membeli tiket kapal, ini keberuntungan kami. Banyak biksu yang tidak membeli tiket perahu mengeluh dan saling menghibur. Kedatangan Chen Ping dan yang lainnya langsung menarik perhatian para biksu ini. Terutama Gao Qilan, mengenakan gaun putih bersih, ditambah dengan temperamen dingin di tubuhnya, sangat menggoda, sangat cantik. Apakah wanita secantik itu juga datang untuk mengambil risiko di Mohai? Sedikit marah. Semakin banyak biksu memandang Gao Qilan, melihat sosok ramping Gao Qilan dan kulit seputih salju, seperti peri yang turun ke bumi. Terutama aura es unik Gao Qilan bahkan lebih menarik. Adapun penampilan Gao Qilan, banyak biksu menelan ludah dan memperhatikan dengan seksama, bahkan beberapa biksu wanita merasa iri dan malu.